kata Nabi, fa walladzi nafsi biyadihi, demi diri aku dalam genggaman Allah. Kenapa Allah bersumpah? Sumpah ini menunjukkan sesuatu itu penting dan ditekankan, kata ulama. Jadi kalau Nabi ngomong bersumpah, berarti di garis bawah itu jangan kita abaikan. Perhatikan betul-betul. Apa kata Nabi? Inni la ara syayatin syaitana yadkhulu min khalalis saf. Sesungguhnya aku melihat syaitan masuk dari saf-saf kalian, ka'annahul hadab, dia seperti anak kambing. Anak kambing besar, lumayan Pak, lebih sekilan tu tubuhnya tu. Itulah dia. Udah lebih dari sekilan rongga masuk dia setan tu. Sebesar anak kambing. Kalau 3 cm 2 cm masih dimaklumi, masih masuk rapat tu. Tapi udah sebesar anak kambing, lebih sekilan masuk dia, sah-sah kita. Ada pula ngomong, baguslah setan pun ikut berjamaah. Ada pula ngomong gitu. Qala ruddu rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa halu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, paduan kitab Bulughul Maram. Memasuki hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas Allah ridha kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, russu sufufakum, ya, rapatkan saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antara kalian, wa hadhu bil a'naqi, dan juga luruskan di antara leher kalian. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Jadi hadis riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, jadi hadis ini bicara tentang saf ini ya. Russu sufufakum, artinya rapatkan di antara kalian sehingga di antara kalian tidak ada rongga. Itu maksudnya. Wa qaribu bainaha, dan juga dekatkanlah di antara kalian, yaitu dengan kadar ya, satu saf dengan saf berikutnya itu tidak boleh lebih, atau janganlah lebih dari 3 hasta. Dekatkan itu artinya saf satu dengan saf yang lain. Ya, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, keempat, antara satu saf dengan saf berikutnya jangan lebih dari 3 hasta. Ini 3 hasta. Jadi kalau di rumah nanti ada sejadah, coba ukur pakai ini. Adakah 3 ini? Ya, 3 hasta. Ini pas 3 hasta nih. Dulu udah diukur. Ya kan, sudah diukur 3 hasta. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW memerintahkan saling mendekatkan satu dengan yang lain. Demikian juga mendekatkan tubuh satu dengan yang lain. Artinya janganlah ada rongga antara satu dengan yang lain. Itu harapannya apa? Nah, sebab itu dia bilang dekatnya tubuh itu menjadikan dekat antara roh satu dengan yang lain. Artinya hati kita dekat. Janganlah jauh-jauh. Ini kadang kita dekat menghindar pula. Ya, menghindar pula. Ada saf yang rongga itu kita masuk, mundur pula di belakang. Kan ada saf nih. Saf itu rongganya ada. Satu dengan yang lain ada 1 kilan nih. 1 kilan. Banyak tu. 7 orang dah berapa? Nah, makanya saya melihat rongga, saya masuk, geserlah ni. Jadi rasa-rasa bersentuhan ni. Lengan kanan, lengan kiri ini bersentuhan dengan jamaah di sebelah kanan, sebelah kiri.
Kalaupun tak bersentuhan, minimal tidak ada rongga yang lebih dari 1 kilat. Masuklah, begitu masuk, mundur pula dia. Salah satu mundur. Saya tanya, kenapa mundur? Panas. La ilaha illallah. Kita masuk, dia mundur. Susah juga orang ni, makanya kalau ada yang belajar begini, faham. Ya, kalau masuk, subhanallah, buka. Biarkan tempatnya tidak ada rongga. Kemudian wahadhu bil anaq. Nah, kata Nabi, luruskanlah leher. Nah, kenapa luruskan leher? Ya sama, bahu, leher sama. Ya. Jadi jangan sampai ada yang lebih ke depan, ada yang ke belakang, selisih. Bahu ini selisih. Kenapa Nabi suruh luruskan leher? Leher ini kan ukuran bahu. Supaya saf di bawah pun rata. Ingat zaman Nabi tidak ada sejadah, susah meluruskan itu. Lantainya tanah. Gimana meluruskan itu? Ini enak sekarang ada sejadah nih. Lurus itu dah. Letakkan tumit di belakang garis tu, batas sejadah. Udah lurus. Dulu susah. Sampai Umar cabut pedang. Umar cabut pedang di garis itu, di sana. Pakai pedang. Buka tanpa sarung. Tarik itu. Kok jari keluar kena? Untuk memastikan lurus. Karena tidak ada saja sejadah. Sekarang sih enak udah nih. Letakkan tumit di belakang itu, batas sejadah. Udah lurus. Itu patokan yang mudah. Sekarang nih dipermudah sudah. Dan juga jangan berlebih-lebihan. Sampai bahu pun sempit ni, tak ada rongga lagi. Mau bergerak pun. Itu berlebihan pula. Ya. Yang jelas kita bisa enak bergerak. Ya, satu dengan yang lain. Yang jelas jangan sampai ada rongga yang besar. Nanti ada hadis dari Nabi SAW. Ya, kalau rongga itu besar, masuk syaitan. Ya, syaitan masuk. Nah, sehingga leher satu dengan yang lain itu jadi satu, rata begitu. Ya. Baik, kita lihat di sini hadis ini ya. Nah, orang yang salat itu kata Nabi, al-musalluna baina yadayillahi ta'ala azza wa jal fi salatihim. Jadi orang yang salat itu berada di hadapan Allah dalam salat mereka. Jadi siapa yang salat itu menghadap Allah. Nah, untuk menghadap Allah ni tertiblah. Sebagaimana kita tertib menghadap para pembesar, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saf mereka kasufufil mujahidin, ya. Seperti safnya para pejuang. Ya, ada para pejuang. Bahwasanya Allah memuji orang mau berjuang kan berbaris tu. Dulu berjuang berperang, itu musuh di sana nampak ni. Sini kan dah siap komando, saling menyerang. Tapi sebelum menyerang barisan dulu. Megang tombak lah, megang pedang lah. Begitulah dia posisi orang berperang itu. Dan Allah juga memuji orang yang salat seperti itu. Ya, membentuk seperti bangunan. Jadi salat, ya, seperti para pejuang itu, salat adalah merupakan qurbatun wa jihadun, pendekatan diri kepada Allah dan juga jihad. Salat itu jihad. Dari mulai takbir sampai salam jihad. Ya, jangan tergesa-gesa, sabar. Kalau tergesa-gesa tidak ada hasilnya. Dan Nabi SAW termasuk panglima yang mahir dalam peperangan, tak lawan dengan Nabi. Nabi menunjukkan bagaimana saf dalam peperangan. Ya, dia juga mahir dan juga sebagai imam yang baik. Tidak ada orang terbaik kecuali Nabi SAW. Nah, beliau memerintahkan birasi sufufihim, yakni agar mereka meluruskan saf mereka dan sama rata, wasaddal khalal, dan menutupi celah-celah. Perang gitu, salat begitu seperti perang. Jangan lemah, tak boleh lemah. Allah. Ya Allah. Mana boleh salat begitu?
Kau ngadap siapa? Kita ngadap komandannya, luar biasa, tentara tu ngadap komandan tu. Dengan tegaknya loyo tak boleh. Masa menghadap Allah lemah? Ciri-ciri menghadap Allah lemah tu, itu ciri-ciri orang munafik. Munafik itu idza qama ila shalah qamu qusala. Jika dia salat berdiri lemah, malas. Salat tak boleh begitu. Ya, sadarlah Allah lebih besar dari segala sesuatu. Makanya ucapan takbir tu diulang-ulang tu. Allahu akbar, ruku Allahu akbar, sujud Allahu akbar, supaya kita terasa kebesaran Allah. Ya. Kemudian disamakan, maka agar jangan sampai musuh-musuh itu masuk. Siapa? Wahumus syayatin min dukhuli fi farjati sufuf. Jangan sampai syaitan masuk di sela-sela saf. Siapa yang rongga, terbuka bahu satu dengan yang lain, masuk syaitan. Nah, itulah dia was-was. Hati kita pun bercerai-berai, tak nyatu. Kenapa? Jauh jarak. Ya, nampak tak bersatu hati itu. Apalagi ada masalah, ngambil saf belakang dia. Tengok orang yang bermasalah saf kedua, hendaklah ke belakangnya lah. Hati-hati orang bermasalah dalam masjid. Tak teguran dalam masjid pun begitu dia. Ngambil di saf ujung sana. Orang yang boikot ujung sana. Dalam rumah Allah berkelahi masih. Kan berkelahi hati itu. Hati itu memang tubuh tak nampak. Hati bersengketa tu. Kita masuk rumah Allah tu disatukanlah hati. Satu misi, satu iman, satu ibadah, supaya kita sayang satu dengan yang lain. Makanya kok dekat tu roh kita satu. Ya, roh kita satu. Apalagi yang ada hutang. Yang minjamkan duit salat berjamaah kan? Dia nak pergi malu rasanya. Jatuh tempo ditagih. Duit belum ada. Kan ada sahabat tu. Sahabat terjepit hutang. 3 hari tak muncul masjid. Nabi tanya, mana sebulan? Nah, itulah Rasulullah. Yang tak berjamaah tanya. Nabi tu hafal sahabat tu. 124,000 sahabat tu hafal dia. Ditanya, mana sebulan? Tak datang. Mana sebulan? Itu Rasulullah. Di satu. Aku tak datang, kata Nabi. Berjamaah. Aku terjepit hutang ya Rasulullah. Nabi tahu dah. Yang minjamkan duit tu di masjid kan? Nabi kasih amalan. Kasih amalan, alhamdulillah. Ada jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya. Mana doa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doa lepas hutang dia. Ya. Jangan banyak-banyak hutang, bahaya nanti tak datang ke masjid nanti. Ya. Wa hadza amru tasahul. Ya. Ini urusan yang banyak diremehkan sama orang. Ya. Urusan masalah sab ni banyak diremehkan. Nah, illa man waffaqahu Allah taala, kecuali orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah. Bayangkan bentuk sab iaitu kalau memang dia semangat meluruskan merapatkannya, itu tanda-tanda orang diberi hidayah oleh Allah. Nah, ya, hati-hati itu jamaah. Kepingin nak berjamaah dapat 27 derajat, tapi ketentuan berjamaah tak dipenuhi. Apa yang dapat? Ya, salah satu tu sab tu. Dan sab termasuk kunci dia. Artinya memang dosa nempel lah bahu ni, tapi minimal jangan ada nampak rongga kelihatan. Terlalu besar gitu kan. Ya, hal ini harus diperhatikan untuk merapikan saf itu dan menutupi rongga-rongga dan meluruskan leher. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dasarnya firman Allah ni ya. Nanti hadis ini hadis, ada ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladzi yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah bilang, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah saffan, dia berbaris lurus membentuk saf. Semangat jadi ngadap musuh tu. Ka'annahum bunyanun marsus, dia seperti bangunan yang kokoh.
Ayo salat tu. Kau safnya lurus seperti bangunan yang kokoh. Kau dapat gerakannya sama. Rukuk sama, iktidal sama. Kau dapatlah. Bagaimana menyamakannya? Kembali kita bahas tu. Bagaimana rukuknya itu setelah imam takbir. Kalau imam sedang bergerak, jangan bergerak dulu. Selesai imam bergerak, baru bergerak. InsyaAllah gerakannya sama. Ini seperti bangunan yang kokoh kan begitu. Ya, gerakannya serempak, berdirinya tegak dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Fawalladhi nafsi biyadih." Demi diri aku dalam genggaman Allah. Kenapa Allah bersumpah? Sumpah ini menunjukkan sesuatu itu penting dan ditekankan, kata ulama. Jadi kalau Nabi ngomong bersumpah, berarti di garis bawah itu. Jangan kita abaikan. Perhatikan betul-betul. Apa kata Nabi? Inni la ara syayatin syaitana yadkhulu min khalalis saf. Sesungguhnya aku melihat syaitan masuk dari saf-saf kalian ka'annahul hadab. Dia seperti anak kambing. Anak kambing besar tak? Lumayan Pak, lebih sekilan tu tubuhnya tu. Itulah dia. Sudah lebih dari sekilan rongga masuk dia setan tu. Sebesar anak kambing. Kalau 3 cm 2 cm masih dimaklumi, masih masuk rapat tu. Tapi sudah sebesar anak kambing, lebih sekilan masuk dia, sah-sah kita. Ada pula ngomong, baguslah, setan pun ikut berjamaah. Ada pula ngomong gitu. Kalau iman kita kuat tak masalah. Kita maaf, imannya kita seperti para aulia, para orang-orang yang saleh, diganggu, udah rusak ibadah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya perhatikan betul, jangan sampai ronggah itu kelihatan. Jadi fiqhul hadis, timbullah fikihnya, hukum dari hadis ini. Ya, ini dituntut untuk meluruskan saf. Maka imam pun sunnah mengatakan seperti ini. Ya, taswiyatus sufuf, meluruskan saf. Bagaimana? Nabi mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salat. Luruskanlah saf kalian. Meluruskan saf itu termasuk daripada menyempurnakan salat. Hadis yang lain min iqamatis salat, mendirikan salat. Min tamamis salat, mendirikan dan menyempurnakan salat, itu termasuk salah satunya meluruskan saf dan juga merapatkannya. Jadi imam sunnah mengucapkan kalimat ini. Sebelum takbir, sawu sufufakum, minimal itu. Aqimus sufufakum, itu minimal. Ya, tegakkan saf kalian, luruskan saf kalian. Udah lurus, beri waktu sedikit, barulah usalli fardhu subhi rakaataini. Yang saya lihat ni yang tergesa-gesa tu salat jenazah. Bingung saya jenazah. Imam banyak tak sabar. Belum betul saf sudah takbir. Kita buat takbir pertama, imam takbir kedua. Banyak begitu. Ini mentang-mentang enggak hadis Nabi mengatakan mayat senang disegerakan kalau orang yang saleh. Cepat-cepat dia. Tidak mikir makmum gitu. Itu salah namanya. Saf tetap. Apalagi makmum jangan sampai ketinggalan takbir salat jenazah itu. Kalau tinggal takbir jadi masbuk jadi. Ya, jadi masbuk jadi. Karena salat jenazah itu ukurannya takbir. Ya. Siapa ketinggalan takbir masbuk jadi. Ya, jadi masbuk. Jadi saya ulangi lagi, sunnah imam mengucapkan sawu sufufakum. Minimal terjemahkan pun boleh. Luruskan saf, rapatkan saf. Dah itu ya minimal tu. Ya, jangan sebut as-salatu jami'ah. Ya. Itu tidak untuk salat fardu, itu salatu jami'ah tu. Salatu jami'ah itu sebutan untuk salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Seperti tarawih. As-salatu tarawih jami'ah rahimakumullah. Boleh. Karena tarawih tidak ada azan. Apalagi Idul Fitri. As-salatu Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. Idul Adha.
As-salatu li'idil adha jami'ah rahimakumullah. Tak disebut nama pun dah cukup. As-salatu jami'ah. Dah. Ini panggilan untuk salat sunnah berjamaah. Ya, yang disunnahkan berjamaah. Jadi salat fardu tak perlu. Salat fardu yang mana tadi? Sawu sufufakum. Ya, saf luruskan. Ya, kemudian dianjurkan juga saling mendekat. Mendekat satu dengan yang lain. Dekatlah sini. Jangan terlalu jauh bahu ni sampai renggang begini. Dekat. Ayo, tarik ini. Saya gitu. Tarik, Pak. Saya tarik tangannya. Jauh benar. Jadi kita berdua sikit. Begitu tengok kawan ni jauh, tarik sikit. Tak apa-apa. Tak ada apa kita dipukul. Apa dia takut kan? Tarik kena. Pak, dapat sikit. Dah. Kita menolong dia tu. Jangan sampai syaitan masuk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Dakwah tu bukan macam saya ni ceramah, tidak. Kita nyuruh orang rapat saf tu dakwah, mengajak kepada kebaikan. Ya, begitu juga saf kosong tu. Suruh maju Pak, saf depan masih kosong. Itu mengajak kebaikan. Ini tidak, dia duduk di belakang. Pak, depan Pak. Bapak ya depan. Saya biar belakang. Ada gitu? Ada tang pintu tu. Masuk apa? Biarlah di pintu tu. Padahal di pintu tu tempat orang lewat. Salah sunnah pula situ. Aduh. Ya. Ya, yang kedua, diperbolehkan bersumpah ni ya. Walaupun tak diminta. Untuk apa? Memperkuat urusan supaya penting urusan itu. Jadi kita bersumpah boleh. Supaya orang yakin untuk kembali kepada Allah, memegang hukum Allah, kita bersumpah seperti Nabi boleh. Jadi sumpah itu memperkuat. Tapi ingat, jangan main sumpah. Kalau tak penting jangan. Ini berdagang bersumpah supaya laku. Demi Allah Pak, modalnya sekian ya ni. Padahal bohong. Nama Allah dimainkan untuk dagangannya supaya laku. Haram ini Pak. Wajib puasa 3 hari. Melanggar sumpah tu 3 hari berturut-turut. Ada yang bersumpah dimain-mainkan sumpah. Imam Syafi'i bilang, kalau tak penting jangan bersumpah. Ya, kok di pengadilan ya, supaya meyakinkan omongannya, diangkatlah sumpah. Tapi pun harus jujur omongnya. Nah, kalau tak penting jangan bersumpah. Kasihan gitu. Nama Allah kau main-mainkan. Makanya kata Nabi, kalau orang bisa minta sedekah ya, berilah saya biwajhillah, dengan kemuliaan zat Allah, berilah sesuatu. Kalau orang dah ngomong begitu, kata Nabi bilang, jangan kau tidak kasih. Dia sudah menyebut nama Allah. Pantanglah kita tidak ngasih itu. Macam mana kalau dia bohong Pak? Itu urusan dia. Berat urusan dia kalau dia bohong. Kata Nabi, siapa sudah nyebut nama Allah, meminta sesuatu, kalau kau mampu kasih. Bohong pula dia ni. Dia nanggung akibatnya. Ya, dia menanggung akibatnya. Nah, kemudian ya. Yang ketiga, meninggalkan meluruskan saf itu ya, tidak mendekatkan jarak satu dengan yang lain, lidukhuli syayatin bainal musallin, maka menyebabkan masuknya syaitan di antara orang-orang yang salat. Maka jangan salahkan kalau salat kita tak ada konsen kepada Allah. Gangguan tu macam-macam. Syaitan tu tak senang dia. Kan tadi udah azan Pak, syaitan lari. Ya, waktu azan syaitan lari. Habis azan datang lagi dia. Ya, datang lagi, kecuali kita salat bersama orang seperti Umar bin Khattab. Khusyuk kita. Kau kayak Umar bin Khattab salat jadi imam, tenang kita belakang ni. Lari syaitan. Kata Nabi, kalau Umar jalan satu jalan, ketemu syaitan, syaitan cari jalan lain. Takut syaitan sama Umar. Kalau sama Umar takut, sama juga dengan Abu Bakar. Apakan lagi?
Abu Bakar itu lebih hebat daripada Umar. Nabi berkata, kalau iman Abu Bakar itu ditimbang dengan umatku pada waktu itu, iman Abu Bakar lebih berat. Makanya kalau imam macam ini, salat berjamaah, dah tenang dah jamaah. Jamaah ambil hasil je lah. Dia diterima, semua terima Allah. Kita menuai hasil je. Makanya imam tu cari yang terbaik. Ya, udahlah imam ini alim, pakaiannya rapi lagi, wali lagi, Masya Allah. Luar biasa, fadilahnya bertambah. Salatnya di masjid lagi. Mantaplah tu. Ya kan? Itu kelebihan kalau imamnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu supaya kita dekat rapat-rapat ni, gitu juga kita disatukan. Kalau di situ ada wali Allah, kekasih Allah, kita disatukan hati kita, ibadah kita satu diterima semuanya. Di rumah tak dapat. Ya, biarpun banyak-banyak ibadah di rumah, belum tentu diterima Allah. Kerana hati kita ni tidak seperti mereka yang dekat dengan Allah. Kalau dah berjamaah, untungnya banyak. Diaminkan malaikat, fadilah 20 derajat, satu diterima, terima semuanya. Itu hebatnya berjamaah tu. Maka Nabi menganjurkan berjamaah. Sahabat tu yang datang duduk di belakang, sudah salat subuh di rumah, ingin ikut tausiah, disangka di masjid dah selesai. Dia pun duduk di belakang. Ternyata di masjid baru iqamah. Belum Nabi takbir, mandang di belakang ni anda. Kenapa tak ikut salat? Kata Nabi, qad salina fi rihalina. Kami sudah salat di rumah kami masing-masing. Dia sudah salat dari rumah, salat subuh. Disangkanya di masjid sudah selesai. Pergi ke masjid ingin ikut tausiah. Kata Nabi SAW, apabila kalian telah salat di tempat kalian, datang ke masjid. Di masjid belum dilaksanakan berjamaah, ikut, kata Nabi. Sunnah bagi kalian. Sunnah apa? Ingin mendapatkan fadilah berjamaah, suruh ikut lagi. Itu kelebihannya. Makin ramai begini, makin mantap ni ibadah ni. Ya, fadilah semakin besar. Nabi pergi duduk, ada orang masuk ke masjid sendirian salat. Salat asar, tak ada yang ngawankannya sendiri. Kata Nabi, siapa mau sedekah, kawankan dia. Sedekah jadi. Kita dah berjamaah dah ni. Ada orang masuk masjid salat sendirian dia. Salat apa ni? Salat fardu. Sendiri tak ada kawan, kita kawankan dia. Sedekah, kata Nabi. Ditolong orang tu untuk mendapatkan berjamaah, dibantu. Kerana ada fadilahnya tu, kelebihannya. Ya, sekira cukup. Jadi jelas bahwasanya hadis ini kesimpulannya, kita perhatikanlah berjamaah itu sah. Kalau kita diajak orang untuk merapatkan, jangan tersinggung. Ya, jangan merasa diri lebih. Kita ni sama dalam masjid. Tak ada yang mulia kecuali memperbaiki satu dengan yang lainnya. Lihat kawan agak jauh jaraknya, ambil dia, dekat sikit Pak. Rapat sikit. Tak masalah, tak tersinggung dia. Tersinggung sedikit tak apa-apa. Dia demi kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Sekira cukup. Ya. Hanya saya tanyakan di sini, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk merapat kasar dan bahu kita bersentuh atau itu. Bagaimana saudara kita yang biasanya sholat itu katanya nangkang itu, sehingga bahunya tidak enak begitu. Sehingga kalau kita baca hadis ini atau ikuti pengajian ini tidak mengikuti sunnah. Nah ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan sampai ada rongga hadis ini. Nah, pertimbangkanlah di atas dulu ni, baru ke bawah. Ini tidak, bawah dipikirkannya, atas ditinggalkannya. Kalau kita membuka kaki selebar-lebarnya, otomatis nih bahu renggang. Berarti menyalahi sunnah. Nabi menekankan di sini. Sedangkan kaki itu Anas bin Malik yang ngomong, Nabi tidak ada ngomong. Aku melihat sahabat itu menyentuhkan satu kaki dengan kaki yang lain. Itu tahap awal untuk memastikan saf ni lurus. Tapi setelah itu tidak usah nempel lagi. Ini nempel, kaki orang dikejar. Orang geser dikejarnya lagi. Gimana khusyuknya ngurus kaki orang ya tu.
Jadi bahu ini pikirkan, itu namanya israf. Israf itu apa? Dibuka kaki seluas luasnya, bahu renggang, dan juga menyalahi sunnah dari Nabi SAW. Nah, jadi bahu ini pikirkan, Nabi menguruskan leher sama bahu dan dekatkan. Nah, dekatkan apa? Artinya sampai ada rongga yang besar. Nah, jadi silakan membuka kaki, tapi ingat jangan sampai di sini renggang. Bahu renggang. Bagaimana cara berdiri? Kalau kita lihat dalam kita fikih, kita berdiri lurus. Kaki pun searah dengan bahu nih, bukanya. Makanya ukurannya tumit dengan tumit sejarak 1 kilan. 1 kilan ini jarak tumit satu dengan yang lain. Bukan ditempelkan terus ke kaki kawan. Itu tahap awal. Aku melihat, kata Anas bin Malik, sahabat itu menyentuhkan kakinya. Mata kaki satu dengan yang lain ketemu. Itu untuk memastikan tahap awal supaya lurus. Ingat, zaman Nabi tidak ada sejanda. Sulit meluruskan itu. Sulit. Maka dipastikan betul kaki itu. Ditempelkan. Oh, ini pas 100 anak kita tempelkan. Udah setelah takbir, tak perlu nempel terus. Kalau sekarang ada garis tuh. Kita pikir, saya lihat. Tumit satu dengan yang lain 1 kilan. Ayo, nih saya contohkan 1 kilan. Dia paham nih. Kenapa kau kelebihan? Jahat kan nampaknya tuh. Saya lihat orang terkangkang salat tuh, aduh. Cuma ini gini mandangnya tak bagus. Ya, nih buka kaki nih. Ya. Ini dia. Ini searah dengan bahu nih. Dengan sini nih. Searah nih. Kita buka ini. Nanti kita bahas nih, kan kita letak di atas pusat di bawah dada ini. Coba kok dibuka begini. Kan jelek kan jadi. Mandangnya tak sedap. Jadi 1 kilan nih bahu apa? Tumit nih. Itu ukurannya dah. Ini ideal nih. Ini ideal. Dan juga jangan begini, makruh juga. Makruh nih. Rapat begini makruh juga nih. Kalau kena penyakit pitam tumbang nih. Ya. Jadi ini ideal nih. Kalau begini ini indah mandangnya kan. Pas lurus nih bahu terus ke bawah nih. Begitu dalam kita fikih. Ya. Kalau kita buka begini pasti ini renggang nih. Ya, renggang pasti kalau kita buka berlebihan. Sedangkan Nabi ini suruh didekatkan. Itu nanti pembahasannya. Lain kes lain. Terus denda keterlambatan. Ya. Baju besi sahabat yang tak mampu beli cash kredit. Mengenai harga, kalau kredit dinaikkan, kalau cash agak rendah sedikit, itu kesepakatan. Redha silakan, tak redha udah. Tetapi keterlambatan membayar, lalu hangus, barang diambil, itu yang tak diterima dalam agama kita. Itu tak sesuai itu. Dia kredit nganson nih sekian bulan. Begitu terlambat 3 bulan, langsung barang diambil. Yang dibayar hangus. Ini yang sepihak ya nih. Dalam Islam ini yang keuangan pas. Ya. Jadi kredit tidak masalah. Saya yakin dalam masjid ini banyak yang pakai kredit. Terutama kendaraan. Yang duit banyak pun tak mau berdebit cash. Kredit gak masih. Jadi kredit sepakat ulama ya, ada golongan tertentu saja yang agak lebih keras memandang kredit pun haram. Kita tidak. Saya dulu waktu masih hidup tahap awal, karpet ni pun saya kredit. Karpet ni kredit. Kan untuk ruang tengah, kalau 1 tak cukup, ambillah 2. Kredit.
Ya, satu karpet tu 650 kalau tidak salah. Jadi dua tu 1,300,000. Kalau beli cash tu cuma berapa je? 800 lebih ya. Atau sampai 900. Karena dijangka 10 kali bayar. Dulu kan gitu kemampuan kita sama seperti itu. Kalau dah ada rezekinya, jangan kredit. Beli cash bagus, tak ada beban. Atau Sultan, kalau kredit kamu disuruh kan, terus dibayarkan pihak ketiga, finance, gimana Sultan? Jadi ngambil motor kan bisa disuruh, tapi dibayarkan pihak ketiga, sepeda. Harganya sisa semua. Pernah riba Ustaz? Kita ini sebagai pembeli cuma membayar. Antara jasa yang menerima untuk pembayaran itu antara dia dengan pemilik barang. Yang kan jelas kita cuma bayar. Mau bayar di mana sama ya harga kan? Mau di dealer langsung boleh, atau jasa tempat pembayaran pun boleh, seperti Adira itu kan? Kan begitu. Nah itu kesepakatannya. Itu antara dia, yang penting jelas kita tak dirugikan. Kita membayar dimanapun sama kan harganya. Langsung kepada pemilik kendaraan, ataupun melalui jasa tempat pembayaran, atau melalui bank. Itu bukan urusan kita. Ya, seperti tiket kan begitu. Tiket pesawat tu kita beli bukan langsung ke Garuda, ada travelnya. Travel ngambil fee, itu urusan dia. Saya dulu pernah kerja travel. Ya, tiket pesawat dulu Garuda 1.200.000. Itu kami travel itu dapat 2,5% dari tiket itu. Jasa travel. Itu urusan dia lah. Yang penting tiket tetap harganya sama. Kendaraan juga begitu. Tempat jasa kita bayar, itu untuk urusan dia sama pemilik kendaraan. Yang jelas kita bayar tak dirugikan. Sana sama, sini pun sama juga. Sudah? Assalamualaikum. Ideal badannya, tentu bahu lebih lebar daripada pinggul. Itu yang ideal. Kalau sebalik macam mana? Pinggulnya lebih besar. Udah jangan dipaksakanlah menempelkan bahu. Karena buka badannya besar. Bawah lebih lebar bawahnya, Bu. Atasnya standar ya. Kan ada bentuk tubuh seperti itu. Dia pun jangan dipaksakan nempel nih. Karena maaf dia punya pinggangnya besar. Udah. Menurut sebagaimana layaknya. Kalau dipaksakan nempel di bahu, bawah ini susah, tidak kesampaian. Tidak pakai kesampaian bahu nih. Kalau bawah ni besar, jadi tidak masalah. Tidak masalah. Oh, jangan patokan sejadah. Jangan patokan sejadah. Kalau sejadah di samping kita ini lebar, tidak masalah, kawan di sebelah tarik, biar nginjak sejadah kita. Kalau patokan pakai sejadah, aduh, tambah renggang lah. Marah pula, aduh, marah pula ya. Kalau dia marah sejadahnya kita injak, udah, bilang dia usah bawa sejadah kita. Di masjid dah betul lah sejadah tu. Ya. Malah seandainya ibu redha dapat pahala. Kalau sampai orang masuk di sejadah kita ini. Kita di masjid. Kadang maaf zuhur, asar tu ada masjid yang cuma sejadahnya dua baris ya ni. Belakang kosong, tehel je. Kita bawa sal, rentangkan sal, dapat pahala lagi, Masya Allah. Kalau ibu di Madinah begitu, Bu, dapat pahala 5.000 dapat pahala. Kalau di Makkah ibu bantu begitu orang lain, dapat 100.000 fadilah. Apa kita takut berbuat baik? Bantu orang. Ya, ya, segera cukup.